Halo, selamat pagi rekan-rekan sahabat Kim dimanapun berada. Hari ini di cuaca yang cerah ini, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga segera sehat dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Di cuaca yang cerah ini yang belum terlihat awan mendungnya, kali ini terasa berbeda. Yang biasanya kita siaran dari studio broadcast Kim Winongo di Kelurahan Winongo. Kali ini kita berada di Sekolah Dasar Negeri 05 Madiun Lor yang berlokasi di Jalan Jawa nomor 20 Kota Madiun. Kita sudah bersama dengan Kepala SDN 05 Madiun Lor, yaitu Ibu Haryati SPD SD, dan Guru SDN 05 Madiun Lor, yaitu Bapak Joko Pramono. Gimana kabar hari ini? Sehat, sukses, luar biasa. Salam bumi, Pasti lestari. salam lingkungan, Tetap lestari. Adiwiyata, Bisa. SDN 05 Madiun Lor, Pasti bisa. Kota Madiun, Jaya. Jawa Timur. Jaya, jaya, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Seperti kita ketahui, kita berada di SDN 05 Madiun Lor, di mana di depan sudah disajikan pohon beringin yang sangat besar, dan lingkungan SDN 05 Madiun Lor sudah dipenuhi dengan tanaman-tanaman dan sekolah yang berwarna-warni. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu penerapan perilaku ramah lingkungan hidup sebagai salah satu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup itu sendiri? Terima kasih. Untuk penerapan ramah lingkungan hidup ini diimplementasikan kepada pembelajaran sehari-hari, di mana sikap dan tindakan warga sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup di sekolah ini. Lalu pentingnya bagi warga sekolah sendiri itu apa? Khususnya bagi siswanya atau gurunya? Ya, terima kasih. Pentingnya bagi sekolah, karena sekolah ini adalah sebuah lembaga yang mendidik anak-anak untuk selalu menerapkan peduli dan ramah lingkungan ini sejak dini, sehingga nanti harapannya kelak anak-anak ini bisa menjadi duta-duta lingkungan hidup bagi keluarganya dan untuk lingkungan sekitarnya. Bapak sendiri, pentingnya bagi seorang guru mengenai penerapan ramah lingkungan hidup itu sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk penerapan ramah lingkungan hidup ini memang guru sangat penting sekali, di mana guru harus bisa memberikan tauladan kepada anak didiknya, kepada siswa-siswanya, ataupun kepada semua warga yang ada di sekolah, bahwa kita harus ramah terhadap lingkungan hidup. Kita harus bisa menjaga lingkungan hidup khususnya yang ada di sekolah, sehingga kondisi sekolah bisa tercipta sekolah yang asri, yang indah, sehingga nyaman untuk anak-anak belajar. Saya rasa itu. Terus kemudian untuk visi, misi, dan tujuan sekolah, sudahkah mengarah kepada penerapan perilaku ramah lingkungan hidup itu sendiri? Ya, untuk visi kita ini mewujudkan insan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, dan berbudaya lingkungan. Jadi ke depan ini kita ingin menghantarkan anak-anak ini berbudaya lingkungan adalah menjadi nafas sehari-hari, sehingga kelak anak cucu kita bisa menikmati udara yang masih segar dengan pelestarian alam yang kita mulai dari sekarang. Sedangkan misi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kita mempunyai 10 misi, tetapi ada 4 yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pembiasaan berwawasan lingkungan.
Di sini anak-anak kita latih, kita budayakan dengan pembiasaan-pembiasaan setiap hari untuk memelihara tanaman, kemudian untuk selalu hidup bersih dan sehat, dan juga untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat ini dalam dirinya masing-masing, dimulai dari kelas, dilanjutkan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menciptakan pendidikan berwawasan ramah lingkungan. Jadi untuk misi kita ini, para guru ini sudah kita modali dengan pembelajaran yang mengintegrasikan lingkungan dalam semua mata pelajaran. Berikutnya, mewujudkan sistem pembelajaran yang membangun karakter peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi pembelajaran ini tidak hanya teori saja, tetapi pembelajaran ini lebih mengutamakan praktek dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang terkecil, dari membuang sampah dan sebagainya. Ini anak sudah kita didik sehingga anak-anak nanti betul-betul menjadi duta lingkungan yang kita harapkan. Yang terakhir, meningkatkan peran serta masyarakat di sekolah. Ini dengan harapan para stakeholder yang ada, mulai dari komite, paguyuban, kemudian lingkungan sekitar ini mendukung program-program kita untuk selalu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, ramah lingkungan yang dimulai sejak Bisa saya tambahkan di sini bahwa konsep dari PRLH ini salah satu instrumen dari penilaian sekolah adiwiyata, di mana sekolah adiwiyata itu sekarang diganti yaitu Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, di mana untuk SDN 05 Madiun Lor insya Allah sudah siap untuk mengikuti atau menyukseskan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Dan alhamdulillah untuk SDN 05 Madiun Lor untuk penilaian sekolah adiwiyata kemarin sudah lolos di tingkat kota, dan ini siap untuk menuju penilaian di tingkat Jawa Timur, tingkat provinsi. Dan ini yang sangat membanggakan, semua stakeholder yang ada, mulai dari guru, kepala sekolah utamanya, guru, tenaga pendidik, komite, paguyuban, bahkan semua orang tua wali murid sudah kita sosialisasikan. Semuanya sudah siap untuk mendukung, sudah siap untuk mensukseskan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Dan analisa dari kesiapan di sekolah kemarin dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah, kita sudah menyiapkan pokja-pokja yang ada untuk mendukung PRLH maupun GPBLHS itu. Insya Allah mohon doa restunya, mudah-mudahan SDN 05 Madiun Lor nanti bisa lolos di tingkat Jawa Timur. Jadi warga SDN 05 Madiun Lor sudah menyatakan diri siap untuk menuju adiwiyata provinsi. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Kita sudah memasuki SDN 05 Madiun Lor. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika masuk di SDN 05 Madiun Lor yaitu mencuci tangan dengan sabun. Di sini sudah disediakan beberapa wastafel, sabun dan tisunya yang digunakan untuk semua dan siapa saja yang memasuki SDN 05 Madiun Lor. Dan saling berjanji kita akan terus menjaga untuk kota Madiun. Berada di
Pokja Greenhouse. Tempat greenhouse yaitu tempat pembibitan bagi tanaman-tanaman baru dan repotting bagi tanaman-tanaman yang sudah tidak sehat. Di dalam greenhouse terdapat tanaman-tanaman yang harus dirawat secara khusus karena sudah tidak sehat. Wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. SDN 05 Madiun. Di sini tersedia 3 lapak yang dilengkapi dengan meja dan kursi serta wastafel serta peraturan tidak boleh menggunakan 7P. Berbeda namun tetap sejiwa. Semua penjual diwajibkan Bangkit dan angkatlah tanganmu. ada di perpustakaan SDN 05 Madiun yang menyediakan berbagai buku paket pelajaran hingga buku bacaan serta referensi bagi siswa dan guru. Di sini juga disediakan majalah dan koran yang dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah. Satu di negeri ini, bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman. Berada di kamar mandi SDN 05 Madiun. Terdiri dari 8 kamar mandi yang sudah dibagi antara kamar mandi guru, kamar mandi bagi siswa laki-laki, dan kamar mandi bagi siswa perempuan. Berada di Musola SDN 05 Madiun. Musola ini biasanya digunakan oleh siswa dan guru untuk sholat duha, sholat duhur, dan sholat asar berjamaah. Musola sudah dilengkapi dengan tempat wudhu khusus bagi perempuan dan laki-laki. Madiun nyaman dan damai, bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Di depan ruang kepala SDN 05 Madiun. Di dalam ruang kepala ini, kita dapat melihat semua penghargaan yang sudah diperoleh oleh siswa, guru, dan sekolah. Ruang kepala sudah dilengkapi oleh air conditioner, wastafel, Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta. Aku bangga, kota Madiun tercinta. Ya, selanjutnya seperti kita ketahui, kita masih berada di pandemi COVID-19 yang masih ada di sekeliling kita. Pembelajaran bagi siswa juga dilakukan secara daring. Bagaimana cara mengajarkan adanya penerapan perilaku ramah lingkungan hidup sendiri bagi siswa yang jauh dari pantauan guru-guru? Ya, terima kasih. Ini untuk membelajarkan anak-anak tentang lingkungan hidup di masa pandemi, kita tidak terkendala. Meskipun pembelajaran dilaksanakan secara PJJ, kita bisa menyisipkan kegiatan-kegiatan ramah lingkungan ini dalam setiap mata pelajaran. Kita integrasikan sehingga anak-anak ini sebelum mengerjakan tugas, ini Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas-tugas berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan yang ada di rumahnya masing-masing. Mungkin dari Pak Joko selaku guru bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Memang benar bahwa
untuk masa pandemi ini kita memang tidak mengalami masalah, di mana sudah disampaikan meskipun melalui pembelajaran jarak jauh, di mana konsep-konsep pendidikan ramah lingkungan hidup maupun gerakan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah itu sudah diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Bahkan di materi pun itu sudah termuat semuanya ada. Di sini saya mengajar mengampu di kelas 3, muatan-muatan yang berhubungan dengan perilaku lingkungan hidup itu banyak sekali yang sudah termasuk dalam tematik ini, sehingga untuk konsep ini meskipun kita mengalami pandemi tidak menjadi masalah, tidak ada kendala, sehingga saya optimis untuk SDN 05 Madiunlor bisa melaksanakan. Jadi tidak ada kendala dalam memberikan materi pembelajaran mengenai penerapan yang ramah lingkungan hidup sendiri ya. Selanjutnya usaha-usaha apa yang dilakukan sekolah untuk menyukseskan program ini, termasuk bagaimana dengan sarana dan prasarananya, dengan metode-metode yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sendiri. Untuk usaha-usaha yang sudah dilakukan sekolah, yang pertama kita mengadakan sosialisasi, baik itu kepada siswa, kepada guru, kepada tenaga kependidikan, komite dan paguyuban, dan semua warga sekolah untuk gerakan PRLH. Jadi insya Allah ini sudah diikuti dengan perubahan perilaku dari semua warga sekolah tentang pentingnya budaya perilaku ramah lingkungan hidup. Berikutnya melaksanakan pembiasaan berwawasan lingkungan. Ini karena anak-anak sekarang PJJ yang PTM, pembelajaran tatap muka baru sebagian, yang di sekolah bisa tetap diterapkan, yang di rumah bisa diterapkan di lingkungannya masing-masing. Kemudian mengintegrasikan PRLH ini pada pembelajaran di semua mapel, sehingga perilaku anak-anak untuk ramah lingkungan ini tetap bisa dilaksanakan. Selain itu, sekolah juga membuat EDS tentang lingkungan hidup, mencari apa dan bagaimana supaya sekolah ini bisa melaksanakan perilaku lingkungan hidup ini, baik dari standar isi sampai dengan standar sarana prasarana. Kemudian setelah itu menyusun aksi. Setelah kita buat EDS, kita menyusun aksi yang sekarang ini sudah berjalan melalui Pokja-Pokja, ini sudah beraksi untuk melakukan kegiatan ramah terhadap lingkungan hidup. Untuk sarana dan prasarana yang dapat menyukseskan sendiri, apa sudah terpenuhi semua atau masih ada kendalanya? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa analisa kesiapan kita yang berhubungan dengan sarana dan prasarana ini semuanya sudah masuk dalam RAPBS, sehingga untuk sarana prasarana yang mendukung terkait dengan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah, insya Allah tidak ada kendala sama sekali, karena di sini pun dari komite maupun paguyuban itu juga sangat care, sangat peduli sekali untuk mendukung kegiatan-kegiatan itu. Saya rasa itu. Jadi semua sarana dan prasarana dilengkapi oleh sekolah, dibantu dengan komite dan paguyuban. Lalu harapan apa sih dari adanya program ini bagi warga sekolah sendiri? Harapan untuk siswanya, harapan untuk gurunya setelah program ini terlaksana, apa harapannya? Harapan bagi siswa ini, kami berharap siswa-siswa dari SDN 05 Madiunlor ini mempunyai perubahan perilaku, utamanya perubahan perilaku dalam hidup berperilaku ramah terhadap lingkungan, mulai dari yang terkecil, cara membuang sampah,
harus benar, kemudian pengolahan sampah harus paham, kemudian perawatan keanekaragaman hayati ini anak-anak juga harus paham. Jadi harapan kami anak-anak ini benar-benar bisa menjadi duta lingkungan hidup untuk rumahnya. Jadi apa-apa yang sudah diperoleh di sekolah ini bisa disampaikan untuk keluarga di rumah. Itu harapan utama untuk siswa kami. Kemudian untuk guru-guru kami, ini kami berharap guru-guru ini bisa menjadi teladan bagi anak didik kita dalam menerapkan perilaku ramah terhadap lingkungan ini. Jadi tanpa teladan dari guru, anak-anak juga kurang optimal dalam pembentukan karakter ini. Jadi bagi sekolah, harapannya sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman, yang indah, asri, sehingga anak-anak ini dalam menuntut ilmu, dalam belajar ini merasa nyaman, sehingga tercipta situasi yang kondusif dan akhirnya pembelajaran akan sukses dan anak-anak akan berhasil dengan baik. Itu harapan kami. Mungkin dari Bapak Ibu Guru, Pak Joko. Sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh kepala sekolah. Di sini tujuan dari lembaga sekolah khususnya karena ini himbauan dari pemerintah Kota Madiun bahwa semua sekolah harus mengikuti sekolah adiwiyata. Nah, ini tujuannya diharapkan untuk SD 05 Madiun bisa lolos untuk sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Tetapi jangan lupa, tadi sudah dijelaskan tujuan dari utama yaitu mengubah perilaku anak, perilaku guru itu agar ramah lingkungan. Ini tujuan utamanya, mengubah mindset dari Bapak Ibu guru maupun anak-anak agar dia peduli terhadap lingkungan. Kalau semua stakeholder yang ada di sekolah itu peduli dan ramah terhadap lingkungan, insya Allah sekolah pasti akan indah, akan asri, akan nyaman. Ini yang paling penting itu adalah itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita berharap untuk sekolah adiwiyata bisa lolos tingkat Jawa Timur. Ini karena salah satu tujuan dari pemerintah Kota Madiun seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, kesan dan pesan Bapak Ibu sendiri untuk warga sekolah itu apa sih mengenai PRLH ini? Ya, ini pesan yang harus kita dukung bersama. Jadi mari kita semua warga sekolah membiasakan dan memudayakan PRLH ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya secara teori, tapi juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tercipta kelestarian lingkungan, jika kelak anak cucu kita ini bisa menikmati alam ini, bisa menikmati oksigen yang masih segar untuk kehidupan yang selanjutnya. Ya, saya tambahkan tadi sudah disampaikan bahwa pesan dan pesan atau pesannya memang itu secara khusus harapan dari anak-anak tadi mempunyai wawasan atau pengetahuan terkait dengan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah maupun perilaku ramah lingkungan hidup. Ini tujuan dari kita terhadap anak-anak. Tetapi untuk tujuan umum, ya ini saya berharap semua masyarakat Indonesia, semua warga Indonesia itu peduli dan berbudaya terhadap lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup atau bumi kita tidak rusak. Karena kita tahu sendiri bahwa alam kita ini saat ini seperti apa, sehingga gerakan-gerakan seperti ini sangat diharapkan untuk melestarikan bumi, sehingga tadi sudah disampaikan, sehingga oksigen bisa tumbuh kembali sehingga tidak cepat habis. Bahkan kita tahu sekarang ini
hutan dunia saja sudah, paru-paru dunia saja sudah hampir habis, tinggal yang berada di Kalimantan. Nah, ini kita harapkan anak cucu kita mempunyai perilaku ramah lingkungan hidup dan peduli serta berbudaya terhadap lingkungan hidup ini. Secara umum seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, jadi semoga siswa-siswi dan seluruh warga SDN 05 Madulor dapat menjadi duta, dapat menjadi pelopor lingkungan hidup yang didapatkan di sekolahnya, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga juga SDN 05 Madulor dapat sukses menyukseskan program Adiwiyata tingkat provinsi dan seterusnya. Sekian bincang-bincang pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.